MK itu menyelesaikan hasil sengketa terkait pemilu yang kemudian objeknya adalah putusan daripada KPU. Ini adalah bagian daripada proses kita membangun konsep negara hukum. Yang konsep negara hukum itu melihat daripada persoalan-persoalan yang ada, itu pasti melihat daripada evaluasi kemarin itu seperti apa. Saya melihatnya memang ada satu bentuk peran pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum tersebut, yaitu menghadirkan semua saksi tersebut. Harus diperbaiki, tapi kemudian tidak membatalkan daripada putusan KPU itu sendiri. Jadi ini menjadi satu bentuk challenge bagi DPR, bagi pemerintah untuk memperbaiki semua sistemnya, termasuk memperbaiki daripada KPU sendiri. Kalau perlu kemudian direkomendasikan untuk dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 supaya menjamin satu bentuk kepastian hukum. Halo Tribuners, saat ini Anda menyaksikan Bincang Eksklusif Tribun Jateng. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Gimana nih kabarnya Tribuners hari ini? Apalagi habis lebaran nih Tribuners. Mila aidin wa faidin, mohon maaf lahir dan batin ya Tribuners. Nah, setelah lebaran, tapi ternyata ada yang langsung dan masih bergulir nih saat ini di Mahkamah Konstitusi alias MK, yaitu sengketa mengenai Pilpres 2024 kemarin. Kira-kira Tribuners kemarin pas lagi lebaran gitu ngebahas nggak nih tentang Pilpres pas lagi ketemuan gitu ya sama saudara-saudara. Nah, pada Bincang Eksklusif kali ini kita akan membahas tentang sengketa Pilpres 2024 yang masih bergulir dan rencananya bakal diputuskan hasilnya pada tanggal 22 April mendatang. Sebelumnya Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada Bincang Eksklusif kali ini, yaitu Wakil Rektor 3 USM Bapak Muhammad Junaidi. Halo Pak Elsa. Halo rekan-rekan Tribuner yang saya hormati. Mantap. Gimana ini kabarnya hari ini Pak Jun? Sehat, masih bau-bau ketupat ini. Oh gitu, masih fresh ya bau ketupatnya ya. Rendangnya juga nggak nih? Iya, rendangnya juga gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Iya, sehat selalu. Tapi pikiran-pikiran terkait MK itu masih ada ketika lebaran. Sampaikan Mbak Elsa tadi ya. Meskipun salam-salaman, tapi pikiran bagaimana putusan nanti itu. Aduh, masih kepikiran gitu ya hawanya ya. Itu dibikin PR oleh MK sendiri gitu. Betul lagi, aduh bener banget ini. Karena masih jadi pembahasan terus-menerus seperti ini ya. Betul. Dan nanti tanggal 22 April mungkin baru diputuskan seperti apa hasilnya. Seperti itu ya. Apa. Dan Pilpres ini kan udah lebih dari 1 bulan berlalu, seperti itu ya Pak Jun. Nah kalau ini menurut Pak Junaidi sendiri, untuk kita rekap sedikit tentang Pilpres kemarin, menurut Pak Junaidi berlangsung seperti apa kemarin Pilpresnya? Ya, terima kasih Mbak Elsa dan rekan-rekan Tribuner ya. Jadi kalau kemudian kita melihat Pilpres kali ini itu cukup sangat menarik. Jadi menariknya itu saya katakan dinamika yang ada itu dinamika perundang-undangan. Ya, mulai dari putusan MK itu kan berkaitan dengan undang-undang seperti itu. Sampai kemudian lahirnya PKPU, sampai kemudian kebijakan regulasi-regulasi. Jadi kalau kemudian kita katakan sudah sepatutnya memang benar Indonesia itulah negara hukum seperti itu. Maka headline-nya ketika bicara soal pemilu kemarin 2024 ini bulan Februari itu semua berbasiskan pada aturan. Saya tidak melihat pada proses adanya dinasti politik dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ini proses yang menarik dalam konteks masalah dinamika perundang-undangan. Yang dinamika perundang-undangan itu menjadi salah satu bagian yang penting untuk kemudian apakah ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, apa kemudian perlu diperbaiki. Nah, konsepnya pemilu kemarin demikian. Jadi berkaitan dengan pemilu kemarin saya pikir menjadi bagian daripada proses demokrasi, tapi menundukkan pada hukum dan perundang-undangan ini menjadi satu hal yang kita patut untuk prioritaskan bahwa hal ini menjadi sangat penting. Karena kalau kemudian tidak nanti ada potensi penyalahgunaan wewenang, ada potensi tafsir, ada potensi hal-hal yang kemudian kita menganggap bahwa itu ada ketidakpastian hukum. Saya pikir itu Mbak Elsa. Baik, ini ternyata Pilpres kemarin dilihat dari kacamata hukum seperti itu ya. Sebenarnya. Despite dinasti politik dan demokrasi yang telah mati atau apapun itu ya. Jadi kita membahas di sini konteksnya dari sisi hukum seperti perundang-undangan. Oke, ya kita setuju buat membahasnya dari sisi hukum nih Tribuners. Kita ngomong-ngomong bajunya udah sama nih, jadi mungkin kita bakal sepola pikir kayaknya di Bincang Eksklusif kali ini ya Pak. Oke, ini menarik juga. Tapi dari proses hukum yang telah terjadi dan juga ada beberapa hal yang harusnya kita bahas di Bincang Eksklusif kali ini, itu kan juga ada dari dua kubu nih yang sepertinya tidak terima dengan hasil Pilpres kemarin. Makanya mereka
istilahnya menggugat KPU seperti itu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut pandangan Pak Junaidi sendiri, ini gimana? Maksudnya, apakah dengan adanya gugatan ini berarti proses hukumnya itu masih terjaga atau mungkin gimana ini pandangan dari Pak Jun? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks hukum itu dinamis. Ya, ketika dinamika hukum yang dinamis seperti itu pasti diikuti dengan proses demokrasi yang ada. Kita membangun suatu bentuk negara demokrasi, tapi negara demokrasi itu kemudian harus berbasiskan pada demokrasi, negara hukum. Nah, persoalannya kemudian ketika kemudian ada hasil pemilu kemarin itu, pasti kemudian hasil pemilu itu karena pasangan calonnya itu bukan hanya satu. Pasangan calonnya itu lebih dari satu, maka rasa ketidakpuasan itu pasti tetap ada seperti itu. Meskipun kemudian sistem penyelenggaraan pemerintahannya, sistem penyelenggaraan pemilunya itu dilaksanakan seakuntabel mungkin. Nah, ini kemudian bagian daripada demokrasi. Apalagi kemudian kita mengatakan bahwa pemilu yang kita lakukan itu adalah one man one vote, satu orang satu suara, nggak terlepas. Saya kemudian titel saya doktor, sama kemudian tukang parkir seperti itu, yang rekan-rekan saudara saya kita hormati, suara kita sama seperti itu. Jadi beda dengan sistem pemilu dulu pencalonan presiden sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 dipilih oleh Majelis Pemusatan Rakyat. Nah, fenomena ini menimbulkan satu bentuk adanya hasil keputusan KPU itu pasti ada ketidakpuasan. Nah, kita lihat aja di pemilu 2024 ini Mbak Elsa. Ternyata juga ketidakpuasan itu ada pasangan urut nomor 1, pasangan urut nomor 2. Dan kalau kemudian kita lihat proses ini memang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita bayangkan apakah kemudian objeknya bisa menjadi objek angket ketidakpuasan itu tentunya tidak. Karena angket itu adalah kaitannya soal penyelenggaraan pemerintahan. Maka akhirnya kemarin nggak jadi angket. Gitu kan artinya Mbak Elsa. Nah, ujung-ujungnya sekarang kemudian beralih ya sengketa itu di Mahkamah Konstitusi. Ini ya kemudian on the track saya pikir sudah. Nah, tapi kemudian apa maksud daripada sengketa itu di Mahkamah Konstitusi? Karena pemilu itu normanya itu adalah norma berkaitan dengan konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kita bisa baca pasal 24 itu bahwa MK itu menyelesaikan hasil sengketa terkait pemilu yang kemudian objeknya adalah putusan daripada KPU. Nah, persoalannya kalau kemudian kita lihat dari sisi norma seperti itu, maka kemudian kita bisa membayangkan ya, ketika kemudian ada sengketa itu bukan hanya berkaitan dengan ketidakpuasan penyelenggaraan pemilu, atau kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan adanya masyarakat atau kemudian pasangan calon yang merasa dicurangi. Saya bukan hanya melihat seperti itu saja, tapi saya melihat lebih detailnya adalah ini adalah bagian daripada proses kita membangun konsep negara hukum. Yang konsep negara hukum itu melihat daripada persoalan-persoalan yang ada, itu pasti melihat daripada evaluasi kemarin itu seperti apa pelaksanaan pemilu untuk kedepannya nanti supaya tidak terjadi. Nah, evaluasi itu harus dilakukan secara terbuka. Bayangkan kalau kita membandingkan, kita DPR itu membuat undang-undang, contohnya terkait pemilu, dengan kemudian tiba-tiba undang-undang itu tanpa ada suatu bentuk konflik di situ, atau kemudian ada masalah-masalah di situ. Dibandingkan dengan kira-kira DPR membuat undang-undang pemilu, di latar belakangnya ada masalah yang itu muncul di dalam proses yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ada perdebatan soal kemudian tafsir wewenang MK itu, sampai kemudian ada yang kemudian menyebut, pasangan calon menyebut ada pakar mahaguru, pakar hukum tata negara kayak gitu kan. Kira-kira untuk siapa itu? Ada sampai kemudian detail-detailnya seperti itu Belsa. Artinya pada saat itu kemudian di situ ada satu masalah, apakah wewenang MK ini hanya sekedar mahkamah kalkulator soal perhitungan atau kemudian lebih luas lagi. Saya melihatnya ini persoalan penting kemudian untuk diberikan kepastian hukum dalam undang-undang MK sendiri. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya melihatnya, wah ini sengketa, ribut-ribut di MK. Bukan soal itu. Bahkan kalau saya membayangkan kondisi seperti ini, saya bayangkan kalau sengketanya itu dibawa ke MK itu pas. Tapi yang dipetik daripada hasil sengketa di MK itu bukan kemudian kayak kemudian kita ribut, adu pendapat, argumentasi, otot-ototan seperti itu. Tapi kemudian kita melihat bahwa ke depannya nanti kita bangun konsep negara hukum, jangan sampai hal-hal seperti ini terjadi. Pikiran saya itu sama, Mbak Elsa, sama rekan-rekan Tribuner. Sama ketika zaman-zaman kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Kita dulu mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu ada namanya Presiden Gus Dur. Dianggap melakukan pelanggaran, kasus Brunei Gate, Bulog Gate. Tapi apakah pernah kemudian ketika Gus Dur itu kemudian diminta untuk mengundurkan diri,
ya, tiba-tiba kemudian diberhentikan oleh MPR, pernah tidak diadili? Tidak pernah sama sekali. Tiba-tiba langsung kemudian diminta untuk kemudian mengundurkan diri. Nah, pada saat itu kemudian pasca itu dilakukan amandemen. Ini nggak bisa. Kalau seorang presiden tiba-tiba kemudian baru dianggap melakukan pelanggaran, tapi kemudian langsung diminta mengundurkan diri, langsung kemudian tanpa ada peradilan. Akhirnya kemudian diamandemen. Kita adili dulu di Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran presiden, itu MK sendiri lagi kan di situ nantinya. Nah, problemnya yang kita lihat selama ini bahwa proses di MK itu, sengketa pemilu itu, kita anggap bahwa itu adalah satu bentuk konflik yang tidak berujung. Jadi maka kemudian dalam kewenangan MK itu adalah membuat putusan yang sifatnya final dan mengikat. Hari ini diputuskan, hari itu juga otomatis berlaku. Ya, dan kemudian tidak ada upaya-upaya hukum yang lain supaya ada kepastian hukum. Karena kemudian ini bagian dari prinsip yang kita kenal dengan istilah yang ada dalam pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 45. Itu kurang lebihnya, Mbak Elsa. Seperti itu. Justru malah sehat ya ibaratnya kalau misalnya dilaporkan atau digugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Ibarat kata seperti itu ya. Dan sudah on the track justru. Jadi ini bukan sesuatu yang percekcokan atau menimbulkan perbedaan selek gitu ya istilahnya ya. Yang nggak sehat itu malah kemudian ribut-ribut di tengah jalan. Jadi lembaga peradilan itu kan dibentuk ketika orang itu mau sengketa dan ribut-ribut di tengah jalan kayak gitu. Kita diselesaikan secara formil, kita selesaikan secara bermartabat seperti itu. Tapi kalau kemudian sudah muncul keputusannya, ya selesai. Nggak ada yang lain-lain lagi. Kita hormati proses yang ada. Baik, menarik. Ini jadi ada insight baru ya. Ternyata mungkin nanti bakal adem ayemnya mungkin setelah putusan MK. Semoga ya. Karena ini udah lumayan capek juga sebenarnya. Maksudnya kayak intens banget nih dari kemarin negara satu ini gitu. Apalagi kemudian kita lihat drone-nya Iran sudah lari ke Israel. Itu dampak ekonomi kan semakin berat nanti. Betul, itu. Aduh, udah banyak banget yang dipikirin gitu ya. Ini kok ketambahan lagi. Semoga nanti tanggal 22 April kita menemukan jawabannya gitu ya. Oke, menarik sekali Pak Junaidi. Kalau selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sendiri nih, tadi kan kita sudah berbicara tentang proses menggugatnya. Nah, proses ketika ini berjalan di Mahkamah Konstitusi, apakah itu juga sudah on the track atau mungkin ada sentilan 2-3 buzzer gitu, apakah berpengaruh ini sebenarnya sama proses kemarin? Iya Mbak Elsa, jadi gini Mbak Elsa, pendapat saya Mbak Elsa dan rekan-rekan Tribuner. Kalau kemudian kita lihat kemarin ya, proses persidangan di MK itu menarik. MK itu kemudian diberi batas waktu ya untuk menyelesaikannya. Tidak panjang-panjang, tidak sampai 1 bulan itu, ya harian saja. Supaya kemudian ada kepastian hukum. Kalau sengketanya nanti dikasih lama panjang kayak gitu, maka kemudian kalau kita lihat dalam proses persidangan itu banyak advokat yang sambil ngantuk-ngantuk seperti itu ya. Ada yang ketiduran. Kecapean ya kan. Tapi kemudian saya lihat memang ini bagian daripada proses diplomasi hukum, format hukum kita seperti itu. Jadi dalam proses persidangan itu di mana semua orang itu boleh berbicara, tapi kemudian yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatur prosesnya. Jadi hakim itu kemudian harus bersifat seadil-adilnya, tapi dalam konteksnya kemudian proses yang ada itu harus tetap dihormati. Ya, maka seringkali kalau hakim Mahkamah Konstitusi kalau tolong kemudian diam seperti itu, akhirnya kemudian ikut diam. Jadi pembatasan itu ada supaya nanti kemudian tidak liar seperti itu. Karena kemudian formatnya adalah format peradilan. Kemudian kalau kita lihat dalam proses MK kemarin, meskipun kemudian dijalankan sesuai dengan undang-undang, banyak pasti ada orang yang tidak puas. Ya, ini saksinya kurang lah seperti itu, atau kemudian kurang inilah seperti itu suatu hal yang wajar. Ya dibikin tidak ada peradilan sekalipun orang nggak puas. Dibikin ada peradilan seperti itu, sudah dikasih kesempatan untuk menghadirkan saksi barangkali seperti itu, masih ada tidak puas. Karena kepuasan itu kan tidak ada ujungnya. Cuma kemudian ketika negara itu hadir di situ, negara harus bersifat formatnya adalah mengaturnya. Maka kemudian dalam proses persidangan disampaikan pada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, sudah disampaikan. Disampaikan kepada pemohon untuk menyampaikan bukti-buktinya, sudah disampaikan. Bahkan kadang-kadang saya kemudian lihat Mbak Elsa, rekan-rekan Tribuner. Jadi bukti-bukti itu kemudian keterangan saksi itu kan adalah dipotong-potong. Pemotongannya itu yang paling menguntungkan gitu. Aduh. Iya. Jadi kalau kemudian sudah dipotong kayak gitu, pikiran kita sudah melihat satu potongannya itu, wah ini benar katanya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi saya katakan kita gitu kayak
membaca novel. Persidangan itu membaca novel. Rekan-rekan Tribuners. Kalau membaca novel itu harus sampai tuntas. Jangan ceritanya kemudian kita baca pertama kali ya. Ini cerita pertama kali kadang-kala kan enak seperti itu. Jadi seseorang itu tiba-tiba kemudian saya pikir contohnya pacaran gitu. Wah, ini nanti ujungnya pasti nikah. Kita nggak mau baca lagi. Nah, tiba-tiba kemudian di tengah-tengah perjalanan ternyata kita baca lagi, oh itu putus ternyata. Itu kan kita melihat konteksnya kalau peradilan juga kayak gitu. Jadi mulai dari tahapan bagaimana pemohon itu menguraikan pokok permohonannya, sampai kemudian dalil-dalil pokok permohonan pasti diikuti bukti, pasti diikuti saksi, ya pasti diikuti keterangan ahli seperti itu. Ketika itu kemudian disampaikan, pasti harus nyambung. Ketika nggak nyambung, ini jadi aneh. Jadi contohnya gini, saya mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran konstitusional, yaitu penggelembungan suara. Sekarang pertanyaannya, kalau penggelembungan suara, bukti penggelembungan suara itu di mana? Itu kan harus dibuktikan. Nah, lanjutannya, ahli itu menyampaikan juga. Ahli menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk ini. Sekarang kalau kemudian seperti itu, dalil undang-undangnya yang mana? Jangan-jangan kemudian menyampaikan itu dalil undang-undangnya tidak mengatur demikian. Contohnya lagi, presiden melakukan pelanggaran seperti ini, ya, pelanggaran seperti itu. Ya, kemudian kita lihat ya, pelanggaran dalam undang-undangnya itu seperti apa yang menyebutkan hal yang demikian. Saya melihatnya kemudian tidak bisa serta-merta sepotong-potong. Harus kemudian dibaca tuntas. Jadi kalau kemudian kita lihat putusan pengadilan juga harus seperti itu, Mbak Elsa, rekan-rekan Tribuners. Dari hulu ke hilirnya itu harus nyambung. Jadi tidak bicara gini, tiba-tiba kemudian ngomongnya di depan A, tiba-tiba kemudian permohonannya ini, tapi kemudian buktinya tidak ada, saksinya tidak ada, keterangan ahlinya tidak ada. Ini kemudian putusannya pasti akan kemudian bisa jadi ditolak, seperti itu. Jadi patut kemudian kita melihat daripada proses MK itu besok itu, yang kemudian ada putusan hari Senin itu bisa kita baca sebenarnya. Dari proses di awal sampai akhir, apakah dalam pokok permohonan itu telah dibuktikan semua. Kalau kemudian tidak bisa dibuktikan, nah ini akan menjadi satu bentuk ketidakpastian, bentuk daripada hasilnya nanti seperti apa yang kemudian akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir tetap ya Mahkamah Konstitusi harus adil-adilnya. Itu kata kuncinya adil dan harus melihat ya meskipun ini permasalahan dan rentetannya cukup panjang, kompleks seperti itu ya, tapi harus dilihat secara holistik menyeluruh seperti itu. Betul. Nah, makanya Tribuners jangan lihat potongan-potongan doang di TikTok gitu ya. Kalau di TikTok kan banyaknya kayak cuman potongan sidang gitu, tapi nggak ada yang menyeluruhnya. Bukan potongan sidang, potongan yang menguntungkan. Waduh, itu lebih menjurus lagi, potongan yang menguntungkan gitu ya. Jadi ini harus dilihat dari A sampai Z, dari hulu ke hilir kalau kata Pak Junaidi tadi. Ini cukup fair dan ini biar teredukasi juga gitu ya. Maksudnya masyarakat juga harus tetap tahu kalau misalnya ini tuh sudah cukup panjang dan memang ada proses tertentunya gitu. Nah, berbicara tentang rentetan yang panjang nih, di antara rentetannya itu ada momen di mana para menteri dihadirkan saat sidang gugatan di MK kemarin. Kalau menurut Pak Junaidi, ini sebenarnya perlu atau enggak sih? Ya, Mbak Elsa, rekan-rekan Tribuners. Jadi sebenarnya saya apresiasi dengan pemerintah sebenarnya. Jadi pemerintah itu berani menghadirkan menteri-menterinya seperti itu saya katakan jiwa ksatria. Jadi kemudian dalam hal ini kemudian melihat bahwa kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan itu kan harus dibuktikan. Ya, dalam istilah dalil hukum, baik hukum acara di Mahkamah Konstitusi, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan sebenarnya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Tapi kemarin menariknya gini, Mahkamah Konstitusi itu meminta kepada pemerintah untuk menghadirkan menteri-menterinya. Ini MK yang minta seperti itu. Dari dorongan daripada pemohon utamanya, yaitu pasangan urut nomor 1, pasangan nomor 3. Dan Presiden menjawabnya dengan mengirimkan 4 menteri. Itu menariknya apa? Menariknya di sini adalah ada satu bentuk bahwa kepatuhan pemerintah terhadap apa yang kemudian dijalankan dalam konstitusi yang seharusnya. Saya melihatnya satu hal yang demikian. Terlepas itu semua, memang tanggung jawab pemerintah untuk membuat satu bentuk stabilitas hukum. Jadi kalau kemudian pemerintah tiba-tiba kemudian tidak menghadirkan, ya yang kemudian menjadi potensi sebenarnya itu adalah polemik yang ada dalam masyarakat. Ini bahaya. Jadi masyarakat itu kemudian bisa mungkin saja nanti membuat satu bentuk ilustrasi, membuat satu bentuk gambaran bahwa apa benar ya kemudian yang dilakukan oleh pemerintah sampai kemudian tidak berani menghadirkan. Nah, tapi kemudian yang dilakukan pemerintah tidak sebaliknya.
bahwa yang dikeluarkan pemerintah tetap kemudian menghadirkan menteri-menteri tersebut sebagai saksi. Menariknya kemudian, ketika kemudian dihadirkan, menteri-menteri itu bicara soal normatif. Jadi contohnya anggaran bansos itu seperti ini, mekanismenya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Memang kalau kemudian kita lihat viralkan seperti itu, pemerintah melakukan pelanggaran dengan kemudian memanipulasi bansos, melakukan bansos, dan lain sebagainya. Tapi fakta di persidangan itu menjadi satu bentuk jawaban-jawaban. Apa benar menteri itu kemudian, bansos itu pada saat pemilu itu kemudian disebar-sebar seperti itu, untuk mendorong dukungan pada salah satu pihak. Terlepas menterinya itu adalah menteri dari menteri dari partai tertentu seperti itu konteksnya. Tapi saya melihatnya memang ada satu bentuk peran pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum tersebut, yaitu menghadirkan semua saksi tersebut. Oke. Berarti ini gestur dari pemerintah sudah tepat untuk menghadirkan para menteri tersebut saat sidang kemarin seperti itu ya. Oke, kita apresiasi dulu pemerintah, hebat. Dan juga untuk para menterinya pun juga berbesar hati untuk hadir di persidangan seperti itu ya. Jadi ini biar clear semuanya dan biar ada istilahnya keterbukaan seperti itu ya dalam masyarakat gitu ya. Tidak ada ambigu dan segala macamnya seperti itu. Baik, Pak Junaidi ingin menanyakan juga nih terkait pembuktian kemarin. Kira-kira itu ada yang kurang kah atau mungkin terkait saksi-saksinya ada yang justru tidak sesuai konteks atau substansinya kurang? Kalau menurut Pak Junaidi seperti apa? Jadi gini. Jadi dalam memberikan kesaksian dalam hukum acara MK itu, tentunya saksi itu harus saksi yang melihat langsung, ya. Atau kemudian kalau dia ahli, memang benar sesuai dengan kompetensinya, bahwa bisa menunjukkan bahwa di sini adalah pelanggaran terkait keputusan KPU tersebut. Ya, saksi yang kemudian melihat langsung itu bukan saksi yang kemudian dia dapat informasi dari orang lain, yang istilahnya adalah testimonium de auditum. Jadi contohnya saya ada kecelakaan di sana, saya jadikan saksi. Saksi saya itu adalah saksi karena dapat informasi dari orang-orang yang sudah di sana lebih dulu. Nah itu nggak bernilai sama sekali kesaksian saya. Jadi harus melihat pada fakta-fakta memang terjadi pelanggaran, dan pelanggaran tersebut itu memang kemudian kategorinya masuk kategori TMS, terstruktur, masif, sistematis. Atau kemudian kalau kita katakan pelanggaran itu diciptakan untuk melakukan pelanggaran yang besar sehingga kemudian menjadikan hasil keputusan KPU itu terpengaruh di situ. Nah, pertanyaannya kemarin itu apakah kemudian muncul seperti itu? Saya kemudian melihatnya memang tidak langsung bisa menjawab soal detailnya ya. Nanti malah dinilai juga, dipotong juga saya nanti. Viral juga nanti. Tapi kemudian secara garis besar memang saya melihat ada satu bentuk ketidaktegasan soal saksi fakta. Jadi saksi fakta itu harusnya kemudian menegaskan bahwa ini memang benar terjadi bentuk suatu pelanggaran yang kemudian berdampak pada proses perhitungan, jumlahnya kemudian sekian, dibuktikan dengan seperti ini, di situ ada penggalangan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kemudian konteksnya seperti itu. Terus yang kedua kemudian saksi ahli. Jadi saksi ahli itu kemudian menegaskan, apalagi yang kemudian menjadi permasalahan itu adalah Sirekap, ya kan? Iya, betul. Aplikasi Sirekap. Aplikasi Sirekap seperti itu. Dibuktikan bahwa Sirekap tersebut memang benar-benar yang harusnya dihitung sekian, kemudian hasilnya sekian. Tapi kalau kemudian tidak detail seperti itu, maka nantinya kesaksian itu akan dinilai berbeda oleh hakim. Karena kesaksian ahli, kesaksian fakta itu adalah satu bentuk kesaksian yang disampaikan yang nantinya akan menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim. Apakah ini kemudian menjadi satu bentuk narasi yang logis untuk memunculkan keputusan yang demikian? Kalau narasinya itu masih narasi yang sifatnya umum ya, keterangan yang disampaikan seperti itu, belum detail menunjukkan bahwa KPU ketika membuat keputusan itu salah. Nah, ini kemudian kan menjadi satu bentuk problem dalam menilai. Hakim bisa jadi kemudian menilai, oh ini tidak menguatkan ketika saya membuat putusan seperti ini, atau tidak menguatkan saya kemudian mendalilkan dalam kesimpulan saya, dalam putusan saya bahwa permohonan ini diterima. Nah, permohonan ini kan apakah kemudian nanti diterima atau kemudian ditolak? Kalau kemudian tidak dapat diterima, tidak mungkin. Karena putusan MK itu kan ada 3, Mbak Elsa. Tidak dapat diterima,
kemudian diterima, kemudian ditolak seperti itu. Kalau kemudian tidak dapat terima karena faktor dia tidak punya kedudukan hukum pemohon. Kalau kedua pemohon itu punya kedudukan hukum, nomor 1, nomor 3 itu. Tapi diterima atau kemudian ditolak, ini yang kemudian menjadi pilihan. Dan kemudian konteksnya kalau kemudian saya lihat dari pembuktian nanti, ujungnya itu adalah menilai sejauh mana proses pembuktian yang telah dilakukan sebelumnya. Baik pembuktian itu dari keterangan ahli, maupun dari keterangan fakta-fakta atau kemudian saksi-saksi, termasuk dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa memang perhitungan KPU itu salah. Oh, oke, baik. Jadi ada beberapa posibilitas dan itu juga tergantung dari tadi kemarin pembuktian itu seperti apa dan sudah tepat atau belum seperti itu ya. Nah, ini ada 3 kemungkinannya. Ada putusan dari MK seperti itu yang akan diputuskan tanggal 22 April nanti. Kalau menurut Pak Junaidi nih, kira-kira nih MK tuh bakal memutuskan apa nih Pak di tanggal 22 nanti? Jadi ini pendapat Mbak Elsa. Oke. Jadi pendapat itu tentunya bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ya, prediksi dan pendapat itu kan kemudian kita sepak bola gitu ya. Jadi kalau kemudian kita lihat dari prosesnya, potensi kalau kemudian tidak dapat diterima, tidak mungkin. Ya, karena kemudian punya kedudukan hukum. Kalau kemudian diterima atau kemudian ditolak, pilihannya ada di 2. Kalau kemudian diterima, bisa mungkin saja kemudian diterima, tapi kemudian tentunya melihat daripada proses-proses dan fakta-fakta tersebut sangat sulit sekali. Apalagi contohnya mendiskualifikasi. Ya, itu kalau kemudian dilihat dari norma Undang-Undang Pemilu yang terbaru sekarang itu tahun 2017 ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga terkait penyelesaian masalah pemilu di Indonesia itu cukup sangat detail. Jadi sudah dibagi-bagi plot-plotnya. Contohnya kemudian ketika penyelesaian soal kode etik di pelaksana penyelenggara pemilu itu ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran pidana itu ada Sentra Gakumdu. Pengawasan penyelenggaraan pemilu itu ada KPU. Sengketa kemudian sengketa hasil keputusan KPU itu ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi semuanya kemudian tidak bisa semua di ujung-ujungnya kemudian ditarik di Mahkamah Konstitusi. Pilihannya di dalam undang-undang kita itu harus didetailkan. Ini wewenangnya siapa, ini wewenangnya siapa, wewenang siapa. Maka tadi saya sampaikan Mbak Elsa, kalau soal prediksi seperti itu, kira-kira seperti apa? Saya lebih cenderungnya nanti putusannya itu dalam konteks ini adalah memutuskan ya bahwa kemudian penyelenggaraan pemilu itu harus diperbaiki, tapi kemudian tidak membatalkan daripada putusan KPU itu sendiri. Jadi ini menjadi satu bentuk challenge bagi DPR, bagi pemerintah untuk memperbaiki semua sistemnya, termasuk memperbaiki daripada KPU sendiri. Kalau perlu kemudian direkomendasikan untuk dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 supaya menjamin suatu bentuk kepastian hukum. Karena persoalannya yang kemudian kita hadapi sekarang itu adalah ketika kemudian ada penyelenggaraan pemilu itu tidak diupdate sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Cenderung kemudian setiap kali kemudian ada proses penyelenggaraan pemilu, yang kita salahkan adalah para penyelenggaranya. Tapi by sistem yang kemudian mendukung by rule seperti itu, bentuknya rule ya, aturan main itu kemudian tidak terlalu kita update. Kita sering kemudian kalau kemudian ada sengketa itu, kita bawa aja ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi yang menilai. Menurut pendapat saya tidak demikian. Harusnya kemudian DPR itu update seperti itu. Kan terdiri dari partai-partai politik juga. Betul. Ketika kemudian terjadi contohnya di MK itu kemudian kok kemudian ada DKPP. DKPP nggak bisa melakukan perubahan terkait putusan MK sendiri. MK itu tidak bisa merubah putusan MK sendiri. Itu kan memang undang-undang demikian. Karena MK itu dibentuk berdasarkan pada Mahkamah Konstitusi sendiri, yang kemudian ketika kemudian mengubah undang-undang tidak ada aturan main demikian. Kedepannya nanti bisa mungkin saja DPR kan bisa melakukan hal tersebut. Yang buat aturannya partai-partai, yang menikmati juga partai-partai. Jadi itu kurang lebihnya prediksi saya, Mbak. Oh, seperti itu. Jadi kayak ini harus ada yang diperbaiki dan diupdate seperti itu ya istilahnya. Jadi nggak ada, bukan diperbaiki jumlah hasil akhirnya ya, tapi diperbaiki kebijakannya seperti itu. Jadi biar nggak salah nih konteksnya gitu betul. Ya. Nanti revisi perbaikan, bukan revisi perbaikan angkanya Tribuners, tapi kebijakannya seperti itu ya. Oke, ini prediksinya cukup menarik nih Pak Junaidi. Nanti kita nantikan tanggal 22 April nanti gitu ya. Ini seru-seru, bikin deg-degan gimana gitu ya. Nanti hasilnya kira-kira seperti apa gitu. Baik.
ini udah di ujung segmen nih, sayang sekali ya Pak. Padahal ini bakal kalau dilanjutin terus mungkin bisa 2-3 jam kali ya. Baik Pak Junaidi, kita nantikan nanti hasil keputusan gugatan Pilpres 2024 yang akan diumumkan oleh MK seperti itu ya Pak Junaidi. Terima kasih banyak Pak Junaidi atas waktunya dan juga atas insight barunya. Semoga Tribuners pun juga mendapat jawaban nih. Kemarin wah udah hektik banget sama Lebaran, udah ada terus ada gugatan Pilpres juga, wah macam-macam lah gitu ya. Baik, Tribuners, sekian untuk bincang eksklusif kali ini. Jangan lupa untuk saksikan bincang eksklusif berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elnitias, pamit undur diri, sampai jumpa.